inisiasi, mungkin juga nanti ada subkultur, mungkin juga ada nanti pembuatan stok dan lain-lain, lihat kondisi sesuai yang bisa dilaksanakan nanti. Karena memang untuk pelaksanaan ini kultur jaringan yang sudah kami pelajari bahwa kultur jaringan memiliki arti suatu metode yang akan mengisolasi bagian-bagian tumbuhan seperti protoplasma, jaringan, sel, serta organ yang kemudian akan diisolasikan secara aseptik melalui media. Kemudian selanjutnya akan diinkubasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi organisme yang baru secara lengkap. Pada pembuatan kultur jaringan memiliki beberapa tahapan. Di antaranya ialah yang pertama, pembuatan media, yang kedua ada inisiasi, yang ketiga sterilisasi, yang keempat ada multiplikasi, yang kelima pengakaran, dan yang terakhir ada aklimatisasi. Inisiasi ialah proses pengambilan eksplan pada bagian tanaman yang ingin kita kulturkan. Nah, pada bagian tanaman ini yang kita gunakan ialah pada bagian tunas yang sudah berumur, sehingga nantinya pada proses inisiasi ini berjalan lebih lancar. Setelah mengambil bagian yang akan dikulturkan, selanjutnya ke tahap sterilisasi. Nah, tahap sterilisasi ini ada dua, yaitu sterilisasi luar dan sterilisasi dalam. Sterilisasi adalah proses untuk membunuh segala jenis organisme atau makhluk hidup pada suatu benda. Nah, tujuan dari sterilisasi ini agar terbebas dari segala bentuk kehidupan atau organisme. Sedangkan fungsi dari sterilisasi ini agar tidak terjadinya kontaminasi oleh organisme lain yang tidak diinginkan pada proses kultur jaringan. Sterilisasi luar memiliki beberapa tahapan, di antaranya adalah 1. Pengupasan bonggol pisang kepok hingga berukuran lebih kecil di air yang mengalir. Pengupasan ini dilakukan secara lapisan per lapisan atau layer per layer. Hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya kontaminasi bakteri yang masuk ke dalam bagian yang akan dikulturkan. Lalu bonggol pisang yang sudah dikupas direndam di air deterjen selama kurang lebih 15 menit. Pengupasan ini untuk mencari adanya titik tumbuh pisang, yaitu di bagian yang kecil, di bagian titik meristemnya. Yang kedua ialah membilas bonggol pisang yang akan dikulturkan dengan air yang mengalir. Lalu ketiga, timbang fungisida dan bakterisida masing-masing 1 gram dalam 1 liter air. Yang keempat, mengaduk menggunakan mesin pengaduk atau mesin stirrer selama 1 jam. Hal ini dikarenakan untuk mencegah terjadinya pengendapan. Sterilisasi dalam memiliki beberapa tahapan. Di antaranya ialah tahapan yang pertama, kita melakukan pembuatan klorok 10%, 5%, dan 1%. Larutan klorok berfungsi untuk menghilangkan bakteri yang tersisa pada bagian tanaman yang akan dikulturkan. Pada praktikum kali ini, kami melakukan 3 tahapan pada tunas pisang kepok. Yang pertama yaitu proses inisiasi, yang kedua yaitu pembuatan larutan stok, dan yang ketiga yaitu subkultur. Nah, penasaran kan bagaimana proses pembuatannya? Yuk ikuti terus kegiatan kelompok kami. Sunlight, deterjen ya, sunlight, sama pisau, sama tempat duduk, sama keran air mengalir nanti. Sekarang dipakai itu yang paling bagus itu seperti ini. Kalau bisa lebih pendek lagi. Tapi karena ini pisang kepok ya, itu bakal kecil. Makanya ini kan dengan daun.
Yang pertama, sterilisasi luar. Pertama-tama, siapkan tunas pisang yang kualitasnya bagus. Tunas yang baik atau bagus yaitu tunas yang berukuran kecil, muda, dan belum memiliki daun. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan tunas pisang yang baik dan bagus, kupas kulit tunas tersebut di bawah air mengalir. Setelah itu, kupas juga lapisan-lapisan tunas hingga menjadi kecil dan tipis. Cara mengupasnya yaitu kita potong dari lamina yang besar dan tebal terlebih dahulu hingga ke lamina yang tipis. Proses pengupasan ini dilakukan di bawah air mengalir agar tidak ada bakteri yang menempel pada tunas. Setelah melakukan proses pengupasan hingga tunas sudah berukuran kecil, kemudian masukkan ke air deterjen atau sunlight selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu, bilas dengan air bersih sebanyak 2 kali. Siapkan fungisida dan bakterisida, lalu timbanglah masing-masing bahan tersebut sebanyak 1 gram per liter. Siapkan juga beker gelas yang sudah diisi air, lalu masukkan tunas fungisida bakterisida ke beker gelas tersebut. Aduk bahan-bahan tersebut menggunakan magnet stirrer selama kurang lebih 1 jam. Kemudian setelah 1 jam, ambil magnetnya lalu aduk menggunakan pinset. Setelah itu, buang air dan bilas kembali menggunakan Aquade sebanyak 2 kali. Lakukan tahap berikut dengan tunas selanjutnya. Dan tunas siap digunakan. Cara pembuatan krolok. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu pemutih atau Baiklin, gelas ukur, dan air Aquades yang sudah disterilkan menggunakan autoclave. Yang kedua, untuk krolok 10% perbandingannya yaitu Baiklin 100 ml dan Aquades 1000 ml. Caranya, masukkan Baiklin ke gelas ukur, kemudian tambahkan air Aquades yang sudah disterilkan sampai 1000 ml. Lalu untuk yang krolok 5% perbandingannya yaitu Baiklin 50 ml dan Aquades 500 ml. Caranya, masukkan Baiklin ke gelas ukur, kemudian tambahkan air Aquades yang sudah disterilkan sampai 500 ml. Dan jangan lupa beker glass ditutup menggunakan plastik dan karat. Kemudian, untuk klorok yang 1%, pertama-tama masukkan Baiklin sebanyak 10 ml ke dalam gelas ukur. Lalu tambahkan Aquades sebanyak 100 ml yang sudah disterilkan menggunakan autoclave. Kemudian, goyangkan gelas ukur secara perlahan agar Baiklin dan Aquades tercampur secara merata. Setelah semua klorok dibuat, kemudian pindahkan masing-masing klorok ke dalam beker glass. Lalu, klorok pun siap digunakan untuk sterilisasi dalam di ruang laminar flow.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu sterilisasi dalam. Sudah harus dipastikan pada saat sterilisasi dalam ini alat-alat semuanya sudah dalam kondisi yang steril. Yang pertama, jadi pada saat tadi di luar sterilisasi yang di luar itu disiapkan beker gelas, kemudian bilas tunas yang diletakkan di fungsi dap. Nah, bilas ini pakai air di keran. Kemudian langkah yang kedua, bilas lagi memakai klorok dengan ketentuan yang sudah ditentukan, yaitu ada klorok 10%, 5%, dan 1%. Tunas. Kemudian tunas yang sudah bersih kita menggunakan alat lagi yang sudah steril pastinya. Tuang masing-masing klorok ini secara bertahap mulai dari 10%, 5%, 1%. Untuk ketentuannya yang 10%, digoyangkan sampai 10 menit. Kemudian potong dengan perlahan, yaitu dengan cara tipis-tipis untuk membersihkan atau mengambil tunas yang akan kita kulturkan. Setelah semuanya selesai, akan memasuki ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembuatan media. Setelah selesai disterilkan bagian dalam, selanjutnya kita akan letakkan ke botol kultur jaringan yang sudah ada media tanam, yaitu media agar. Langkah pertama, pastikan semua alat sudah steril dan dipanaskan. Setelah itu, ambil tunas pisang menggunakan pinset, lalu panaskan di atas spiritus sebentar saja. Kemudian, masukkan ke dalam botol kultur jaringan secara perlahan dan sedikit ditekan. Tutup botol kultur jaringan tersebut dan rekatkan tutup botol menggunakan plastik wrap. Kemudian diberi tanggal dan nama. Amati tanaman tersebut kurang lebih 2 bulan.